Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, episode lanjutan dari rekomendasi charger kemarin. Kali ini gue pengen share ke kalian rekomendasi powerbank buat tahun 2024. Plus juga gue nanti akan sekalian share ada kabel, ada wireless charger, ada juga aksesoris lainnya. So, stay tune, kita ikutin langsung aja tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Let's go. Oke, sebelum masuk ke rekomendasinya, seperti biasa, produk-produk yang akan gue share ini semuanya ada di Blibli. Dan kalau kalian pengen beli aksesoris, gadget, apapun itu di Blibli, karena di Blibli juga kalian bisa pakai cicilan 0% ya, sampai dengan 24 bulan. Jadi, lumayan banget bisa nyicil tanpa bunga, tanpa biaya admin. So, yes, as always, link nanti akan ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, sekarang lanjut kita bahasin powerbank. Dan powerbank sendiri, kalau kalian lihat, ini gue bawa pouch yang gue biasa bawa sehari-hari. Dan ini pernah gue bahas di Everyday Carry EDC. Karena di dalamnya ini adalah powerbank yang gue selalu pakai sehari-hari, yaitu ini dia dari Momax lagi. Yes, ini adalah QMax X1. Nah, jadi gue tuh pertama kali pakai powerbank ini waktu itu sempat dapat souvenir yang 5000 mAh dan oke banget ya. Ini dia pakai bahan metal bagian luarnya, belakang ini dia pakai kayak kaca kayak gitu. Jadi bener-bener premium berasanya. Dan pas gue cek, pas gue compare sama ukuran powerbank yang lain ya, ini bisa dibilang yang paling slim. Ya, sini yang sekarang gue pakai adalah kapasitasnya yang 10.000 mAh. Jadi dia ada beberapa kapasitas yang 5.000 sama 10.000 dan ada juga versi-versi lainnya lah bisa dibilang. Nah, ini adalah powerbank MagSafe. Jadi ya sekalian bisa tempel menggunakan magnet langsung ke HP kalian. Atau kalau HP Android yang support wireless charger, tinggal ditempelin aja stiker MagSafe, dapat dari ketika kalian beli powerbanknya dan dia akan langsung ngecas. Cuma memang, jujur, gue sendiri itu nggak suka ngecas wireless gini. Karena menurut gue lama banget. Makanya gue selalu pakai kabel biasanya ya. Dan gue colokin kabelnya dari powerbanknya ke HP-nya. Gitu, ketika diperlukan biar lebih cepat. Karena kalau dicolokin pakai kabel, dia itu bisa ngecas. Outputnya sendiri bisa sampai 20 watt. Kalau dia itu pakai kabel. Ya, ketika pakai kabel, dia tuh bisa sampai 50% dalam waktu 30 menit. Kalau pakai wireless itu ngecas sampai 50% ya bisa butuh 1 jam lebih. Jadi jauh banget perbandingannya 2 kali lipat ya. Makanya gue tetap prefer kalau mau cas cepet-cepet ya pakai kabel aja. Magnetnya ini digunakan sebagai buat nempel aja gitu ke HP-nya. Gitu. Jadi colok pakai kabel dulu, nah ketika dia ngecas baru kalian tempel. Jadi dia nggak akan double charge ya, nggak akan charge wireless dan charge kabel. Jadi dia di-tag yang mana duluan aja. Nah, untuk harganya sendiri, Momax QMax X1 ini yang versi 10.000 mAh dijual di 599.000. Gua kemarin belinya ya. Ada versi yang lebih kecil, yang 5.000 mAh. Kalau kalian pengen yang lebih slim, mungkin buat istri atau buat doi ya. Jadi cek aja nanti, gue taruh linknya di bawah. Nah, yang kedua, gue pengen rekomen satu buah powerbank yang sebenarnya ini gue kemarin sempat minjem punyanya Om Moldy waktu gue kemarin di Paris ya. Ini dari Anker. Nah, ini sebenarnya gue punya yang versi simple-nya. Kenapa gue bilang versi simple? Karena yang Om Moldy pakai itu ada kabel USB Type-C-nya. Yes, jadi sekarang tuh lagi rame ya powerbank yang udah ada kabelnya atau powerbanknya udah ada port nonjol. Jadi kalian tinggal colok aja ke HP, nggak usah pakai kabel lagi, atau ya udah ada kabel bawaannya. Dan itu ternyata menurut gue sangat convenient ya, sangat-sangat enak, nggak usah pusing mikirin kabel, karena gue punya kabel kemarin tuh sempet rusak guys. Jadi makanya gue ada ganti kabel, nanti gue share juga kabelnya. Nah, ini sendiri Anker 530 yang kapasitas 10.000 mAh, outputnya bisa up to 30 watt. Jadi udah kencang banget buat HP-HP yang kompatibel kayak iPhone, kayak Samsung ya, yang menggunakan standar power delivery. Walaupun memang HP-HP yang BBK atau HP Xiaomi itu nggak kompatibel dengan fast chargingnya. Nanti gue share yang kompatibel. Oke, nah ini untuk Anker sendiri menurut gue buat daily ini juga bakalan oke banget ya, karena secara bentuk nggak terlalu gede. Oke, di depan ada layar yang bisa nunjukin kapasitas secara persentasenya. Jadi lumayan premium lah berasanya gitu ya. Nah, untuk yang Anker 530 ini harganya di sekitar 500 ribuan ya. Dan ya untuk Anker sendiri karena gue bilang ini yang kualitasnya udah tidak usah ditanyakan lagi. Jadi makanya harganya lebih premium, tapi ya you get what you pay for lah istilahnya gitu. Sip, itu tadi ya buat daily carry menurut gua 2 rekomendasi ini yang paling oke. Oke, lanjut. Ada 2 powerbank gede menurut gua yang bisa dibilang big and powerful. Kita mulai dari yang kecil ini dulu aja. Ini dari Cuktek ya. Namanya yang kayak gue bilang selalu buat orang-orang mungkin orang Jawa Timur ya, agak kasar ya. Cuktek. Dan ini sendiri sebenarnya bukan brand baru ya, tapi lebih tepatnya dia tuh brand yang sebelumnya bareng Xiaomi, under payungnya Xiaomi, namanya Zmi. Sekarang dia kayak rebranding, pakai namanya Cuktek, tapi sebenarnya bacanya adalah Cooltek. Jadi dia tuh kayak cool, kayak K-nya nggak kebaca gitu, gue nggak ngerti.
apakah cara dialek mereka orangnya seperti itu. Kita balik lagi ke powerbanknya, karena powerbank ini menarik banget. Dengan bentuk yang seperti ini, dia bisa output sampai dengan 150 watt. Ya, jadi banyak sekarang powerbank yang bentuknya itu saya bilang lumayan kecil tapi powerful banget. Jadi kalian bisa pakai ini buat ngecas laptop, ngecas tablet, ngecas handheld gaming ya, Steam Deck, ROG Ally. Cukup pakai powerbank sekecil ini aja. Bahkan banyak gue bilang, banyak orang yang modif powerbank ini biar ditempelin aja di belakang handheldnya gitu kan. Jadi tinggal dicolok. Dan kerennya lagi, yes, dia ada layarnya yang mana bisa nunjukin ya persentase sama output input daripada si powerbanknya. Dan satu lagi, karena tadi dia memang merek turunannya Xiaomi, powerbank ini juga compatible sama fast chargingnya Xiaomi yang turbo charge ya. Jadi bisa full power dengan smartphone Xiaomi yang compatible. Jadi kalau kalian pakai yang Redmi Note terbaru itu juga salah bisa flash charge-nya juga kenceng. Xiaomi 14 itu bisa. Dan ya HP Poco ya, yang Poco F6, Poco F sebelumnya yang udah compatible turbo charge-nya itu juga bakal bisa pakai power bank ini. Jadi yes, highly recommend kalau kalian ya perlu dengan power yang gede, tapi harganya juga sangat terjangkau. Ini di Rp699.000. Ya ini bisa dibilang power bank dengan power yang paling gede yang harganya bisa dibilang terjangkau. Nah ada satu lagi rekomendasi gua yang juga nggak kalah gede, tapi dari Anker. Dan yes, ini Anker namanya adalah Anker Prime Power Bank, kapasitasnya 20.000 mAh. Nah ini power bank sebenarnya gue pernah share waktu itu ya, Anker 737. Nah ini adalah bisa bilang versi barunya. Apa aja yang baru? Pertama, dari segi output daya, dia ini gede banget. Bisa sampai 200 watt. Jadi lebih gede dibanding yang si Cuktek ini. Tapi selain itu juga dia layarnya lebih gede. Dan yang menarik adalah di bagian bawahnya, dia ada semacam pogo pin yang bisa dipakai ketika kalian beli aksesoris docknya. Itu ngecasnya tinggal ditaruh aja di docknya. Nggak usah dicolok-colokin kabel lagi. Dan balik lagi nih, buat kapasitasnya 20.000 mAh, bentuknya sangat-sangat compact. Nah sedikit perbandingan ya sama yang 10.000 tadi, ya lebih pendek bentuknya, cuma memang dia lebih tebel aja. Tapi balik lagi kapasitas udah 20.000 mAh. Nah dia ada berbagai opsi ya untuk ukurannya, ada yang 26.000 kalau nggak salah, ini yang 20.000 dan ada yang lebih kecil lagi, yang sekitar belasan ribu mAh. Nanti gua taruh aja gambarnya di sini biar kalian bisa dapat info lebih jelas. Cuma ya kalau kalian pengen yang the best of the best power bank, most powerful, paling canggih ya ini yang bisa kalian pilih, Anker Prime Power Bank. So yes, itu tadi update power banknya ya yang gua pakai dan gua rekomendasikan, bisa kalian jadiin referensi juga. Kita lanjut lagi. Next gua mau share soal wireless charging ya yang gua pakai sehari-hari beserta aksesoris-aksesorisnya. Oke, yang pertama ini dia guys, sebuah wireless charger yang bisa ngecas 3 device sekaligus. Nah, dia bisa diangkat seperti ini ya. Jadi kayak semacam tingkatan kayak gitu. Dan ini adalah dari Adam Elements, namanya adalah Mac 3. Yes, karena dia bisa tadi 3 device sekaligus. Gue share udah berkali-kali mungkin ya, jadi sorry kalau gue keseringan share. Karena gue suka banget sama produk ini ya. Dia bisa cas 3, satu HP di atas, bisa kalian vertikal, bisa kalian horizontal, bisa landscape. Kalau kalian pakai iPhone itu bisa buat nongolin si screensaver-nya yang keren-keren, yang unik-unik, bisa ditaruh di samping tempat tidur juga. Kemudian di bagian belakang ini ada buat cas Apple Watch. Ya, jadi kalau kalian cas Apple Watch di belakang nggak mengganggu yang depan ya. Jadi simple banget. Dan terakhir di bawahnya ini ada wireless chargernya juga, bisa buat ngecas AirPods. Ya, secara total ini menggunakan daya sekitar 35 watt. Cuma memang yang wireless charger untuk HP-nya, yang MagSafe-nya ini cuma 7,5 watt aja. Itu yang jadi kekurangan menurut gua. Tapi kalau kalian yang pakai ini di samping tempat tidur untuk jadi kayak istilahnya overnight charger, ini bakalan aman-aman aja, bakal ngecas full sampai pas pagi-pagi kalian bangun. Jadi ini kurang cocok mungkin buat kalian yang pengen ngecasnya cepet. Di satu sisi mungkin baik untuk baterai kalian biar nggak terlalu panas, tapi di sisi lain ya kalau kalian yang pengen cepet, ini kurang bisa. Nah selain itu juga ya pastinya ini jadi lebih simple karena kalian cukup colok satu aja kabel USB-C ke charger ini untuk bisa ngecas 3 device sekaligus. Jadi bener-bener clutter free dari sebelumnya yang kalau kalian banyak kabel ya, cas HP, AirPods, Apple Watch, ini jadi satu aja. Cuma memang kalian mesti punya charger ya, chargeran tambahan karena dia nggak dapat charger pas kalian beli. Chargernya minimal tadi 35 watt, jadi beli yang kayak Ugreen aja tadi yang 30 watt atau 35 watt harusnya udah bakalan cukup. Oke, itu yang untuk Mac 3 ini harganya sekitar 1.699. Yes, again agak mahal, cuma kualitasnya menurut gua oke banget ya, ini semua pakai bahan metal.
Jadi cukup keras dan ya so far gue kepentok sana sini nggak ada bekas yang gimana karena dia ya metal. Ada beberapa alternatif yang lebih murah ya yang bisa gue rekomen juga. Ada di Keep yang baru itu gue lihat, gue juga lagi nyobain. Ada juga yang 3-in-1 chargernya, itu harganya lebih terjangkau. Cuma ya Keep sendiri secara kualitas mungkin karena harganya yang murah ya harganya tidak bisa bohong juga. Jadi kalau kalian pengen yang kualitasnya tinggi ya ada yang ini yang gue rekomen. Jadi ya nanti linknya gue taruh aja lah yang alternatifnya di bawah kalau kalian pengen yang lebih terjangkau. Tapi kalau ada budget lebih, yang ini aja. Sip. Yang lain gue juga pengen share kabel-kabel nih yang lagi happening ya bisa dibilang ya akhir-akhir ini. Yang pertama ada ini dia kabel yang kalian bisa ngeliat ya berapa watt yang kalian pakai. Jadi gue sempat share juga nih di beberapa video dan banyak yang nanyain pakai kabel apa sih yang bisa ngelihat si wattage-nya. Jadi biasanya kodenya adalah display cable. Gue sendiri pakai berbagai merek ya. Ini yang gue pakai ada dari USAMS, ada kita juga pakai dari Acmic, ada juga yang kita pakai dari McDodo. Jadi sebenarnya pabriknya satu guys, cuma mereknya beda-beda aja. Jadi tergantung kalian, kalau kalian kepo pengen lihat ya istilahnya berapa watt yang kalian pakai ya. Makanya ini gue bilangnya namanya kabel kepo. Ya jadi kalian bisa pakai ini, ada yang buat micro USB, ini ada yang buat Lightning. Jadi ini yang versi all-in-one, ujung kepalanya bisa USB Type-C dan juga ada adapter buat USB Type A-nya. Gitu. Jadi ya ini yang versi lengkap, nanti gue taruh di bawah, sama gue taruh beberapa alternatif lain juga. Ya, again sekali lagi namanya display cable ya. Kalau gue bilangnya kabel kepo. Yang kedua ada ini dia nih, kabel retractable. Ya, jadi kabel buat kalian yang pengen rapih ya, pengen simple. Ya, ini dari Baseus, ini bisa sampai 100 watt kabelnya. Jadi lumayan gede dan simple ya. Again buat kalian yang OCD, yang males ngelipet-lipet kabel kayak gue tuh nggak bisa lihat kabel berantakan guys. Jadi gue tuh lumayan suka kalau ketika kabel tuh ya bisa rapih gitu kan ya. Nah, ini yang USB-C to C, ada beberapa warna juga, yang ini ada warna ungu, warna biru, jadi kalian cek aja. Again dari Baseus seperti yang gue bilang, ya inovasinya lumayan banyak, cuma kualitasnya kalau kalian yang kurang bisa ngejaga, mungkin bakalan kurang awet, ya catatan aja. Dan satu lagi yang paling ngetren sekarang tuh ada ini nih, ya. Jadi ini adalah kabel yang ada magnetnya guys. Nih, ya jadi kalau kalian udah selesai pakai, tinggal ditumpukin lagi aja, dia akan langsung rapih lagi, gitu. Ya, nah jadi ada magnetnya. Kalau dulu tuh kalau kalian sempat lihat dia tuh ada yang model kabel magnetnya tuh kelihatan besinya. Nah sekarang udah lebih seamless ya, jadi terintegrated dengan kabelnya sendiri. Ini dari brand USAMS juga yang gua pakai. USAMS juga lumayan banyak inovasi aksesorisnya. Jadi boleh dicek aja dan harganya juga lumayan terjangkau. Ini sekitar 80 ribuan untuk kabelnya. Yang ini sih cuma bisa sampai 65 watt. Jadi ya tergantung ke kebutuhan kalian aja. So ya, itu tadi guys buat rekomendasi power bank dan juga aksesorisnya di tahun 2024 ini. Semoga videonya bermanfaat dan let me know kira-kira mana yang bakal kalian beli. Dan kalau kalian pengen beli, cek linknya seperti biasa udah ada di kolom deskripsi di bawah. Itu aja guys, thank you semua yang udah nonton. Like kalau kalian suka videonya, subscribe ke Best in Tech YouTube channel. Dan itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao. Enak kan langsung udah jadi 2 episode gitu shootnya.